kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Dan setelah itu kita berdoa sejenak. Amin. Kita buka Kidung Jemaat nomor 1, nomor 2, 1 dan 2, suci, suci, suci. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Semua kita sidahkan dulu. Kembali kita menuju Tuhan nomor 41 dan 2. Ajari benar anugerah dan selanjutnya.
dengan rasa menyesal dan malu, mari kita tunduk di hadapan Tuhan dan dengan hati yang tulus, ikhlas kita mengaku akan segala dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengaku kepada Bapa bahwa di dalam hidup kami banyak perbuatan dan tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak setia dalam iman yang benar. Kami tidak hidup dalam kasih yang murni terhadap seseorang akan yang lain. Kami terlalu mementingkan diri kami sendiri dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Kami mohon kiranya Bapa mengasihi kami dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta perbarui hidup kami. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Nomor 39, 1 dan 2. Ku diberi belas kasihan, ku diberi belas kasihan, doalah tak layak hatiku. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus, ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Nomor kirim jemaah 183, 1 dan 2. Menjulang nyata atas bukti dan selanjutnya.
baru. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Dan kita sama-sama mendengarkan Yakobus 2 ayat 14 dan 18. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman padaku, ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Sampai situ dengan kita duduk dan memuji Tuhan. Karena Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di dunia ini. Nomor 30 A1 dan 2. Angin ribut menyerang mengantarkan mati. Yeah.
Baik, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, juga saatnya kita pengakuan iman rasuli, mari kita sama-sama. Marilah kita berdiri dan mengaku iman kita di hadapan Allah dan manusia. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat sepanjang sejarah ini kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Terangilah mata hati kami ya Tuhan dengan Roh-Mu Kudus, agar firman yang kami baca dan kami dengar sekiranya janganlah daripada kami, melainkan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 111. Firman Tuhan dari Mazmur 111. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dari segenap hati.
dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukai. Agung dan bersemangat pekerjaan dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan Tuhan. Itu pengasih dan penting. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian. Perbuatan-perbuatannya diberitakan kepada umat. Jangan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya itu kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selamanya. Namanya kudus dan dasar. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagia dalam kita mendengar dan melakukan di dalam kehidupan kita. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Kita pernah membaca tentang kisah 10 orang kusta. Mereka telah disembuhkan oleh Yesus di dalam kehidupan daripada mereka. Tetapi hanya ada satu yang kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada dia, di manakah yang kesembilan orang? Bukankah mereka telah ditolong? Rupanya manusia kurang bersyukur atas segala yang baik yang telah diterima di dalam kehidupan. Manusia lupa diri bahwa dia telah menerima yang baik daripada Tuhan. Tenggelam di dalam sukacita karena telah merasakan kebaikan Tuhan. Maka dengan demikian akhirnya dia melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi pemazmur hari ini memberikan pelajaran yang baik kepada kita, bahwa di dalam kehidupan daripadanya dia selalu mengucap syukur atas segala yang baik yang telah dia terima di dalam kehidupan. Dia tidak pernah lupa untuk mengucap syukur di dalam kehidupan. Karena semua yang baik itu berasal daripada Tuhan. Tanpa dia, maka dia tidak merasakan kebaikan itu di dalam kehidupan daripada. Dan itulah yang membuat dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena itu dia berkata, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Puji Tuhan, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya di mulut, tetapi dia mengucap syukur dari hatinya yang paling mendalam. Kenapa dia mengucap syukur daripada hati yang paling mendalam? Oleh karena dia telah merasakan semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Bukan kata orang, tetapi dia sendiri merasakan segala yang baik di dalam kehidupan daripada. Oleh karena itu dia memuji Tuhan dan membesarkan Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan dengan puji-pujian. Karena apa? Karena dia telah merasakan yang baik di dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, patut kita selalu bersyukur. Mengapa kita patut bersyukur kepada Tuhan? Dan mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati? Karena Tuhan telah baik buat kita. Kita telah menerima segala yang baik di dalam kehidupan kita di sepanjang perjalanan yang kita jalani. Kebaikan demi kebaikan kita telah merasakan di dalam kehidupan daripada hidup ini. Oleh karena itu pujilah Tuhan dari hatimu yang paling mendalam bahwa kita telah merasakan itu di dalam hidup. Apa yang sebenarnya kita telah rasakan di dalam kehidupan daripada hidup ini? Firman Tuhan dengan jelas berkata, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan semarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatannya yang ajaib dijadikannya. Peringatan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Alasan dia mengucap syukur karena dia melihat perbuatan-perbuatan Tuhan itu sangat ajaib. Keajaiban Tuhan dia telah merasakan di dalam kehidupan daripada hidupnya.
sumber kasih, yang selalu sayang. Makanya dia katakan seperti Bapa sayang kepada aku, demikianlah Tuhan sayang kepada kita. Kasih sayang Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan ajaib telah kita rasakan di dalam kehidupan daripada hidup kita. Itulah yang perlu kita mengucap syukur dan terima kasih, karena kita telah merasakan perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat demi mujizat yang telah kita merasakannya di dalam kehidupan daripada hidup kita. Itulah yang membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang berikut, mengapa kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan? Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Diberikannya rezeki, berkat kepada siapa? Kepada umat. Siapa umatnya? Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Itulah yang perlu kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan berkat kepada kita. Rezeki kita terima, entah jumlahnya sedikit atau banyak, itu adalah pemberian Tuhan yang kita nikmati sampai hari ini. Sampai hari ini masih makan, puji Tuhan kita masih diberi makan. Kebaikan Tuhan, masih kerja. Ada yang tidak kerja, tapi masih diberi rezeki. Tuhan itu baik. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib adanya di dalam kehidupan kita. Itulah yang perlu kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita rasakan. Pemeliharaan Tuhan menjadi nyata. Segala yang kita butuhkan diberikan kepada kita. Berkat-berkat yang kita terima di dalam kehidupan kita sampai hari ini, kita mendapatkan banyak rezeki yang berasal daripada Tuhan. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Makanya Amsal bilang begini, bukan karena jeripayahmu engkau menjadi berhasil atau kaya, tetapi semua yang kau dapatkan itu karena berkat Tuhan yang membuat kehidupan. Hanya karena berkat anugerah Tuhan saja. Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa mendapatkan ini dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Itulah yang perlu kita mengucap syukur kepada Dia, karena kita telah diberikan rezeki yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Yang berikut, mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena kebaikan Tuhan telah membagikan segala sesuatu yang berasal daripadanya. Dia memberikan semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan daripada hidup ini. Firman Tuhan dengan jelas, kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa. Ini mengisahkan tentang apa yang mereka dapatkan pada saat itu. Bagian tanah Kanaan diberikan kepada mereka. Ini milikmu, ini milikmu, ini bagian, ini bagian. Dan itulah yang perlu diajarkan kepada mereka untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bukankah Tuhan telah membagi-bagikan kepada kita setiap hari? Ia membagi-bagikan kepada kita. Yang adalah merupakan milik kepunyaan daripada kita. Tuhan setiap hari membagikan kepada kita. Tentu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dalam firman Tuhan dia berkata, yang membagi-bagikan kepada mereka yang miskin, sehingga di dalam kehidupan mereka selalu bersyukur. Tuhan membagikan kepada kita sesuai dengan porsi kita. Ada yang dibagi banyak karena memang kebutuhannya banyak. Ada yang sedikit karena memang itulah pembagian Tuhan. Tuhan punya segala-galanya. Dan dengan demikian, Dia sudah menyiapkan buat kita. Hanya tinggal waktunya dibagi-bagi buat kita di dalam kehidupan yang kita jalan.
Dan sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita sudah merasakan berkat kebaikan daripada Tuhan. Tuhan membagi-bagikan kepada kita di sepanjang perjalanan kehidupan yang kita jalani. Bahkan bukan hanya itu, tetapi sepanjang jalan kita ke depan, Dia selalu akan membagikan kepada kita yang kita butuhkan di dalam kehidupan daripada kehidupan kita. Kekasih sekalian dikasih di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu di dalam kehidupan daripada hidup kita, kebaikan demi kebaikan kita telah merasakan di dalam kehidupan daripada hidup ini. Apa yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini? Yang perlu kita lakukan adalah ucapkan syukur kepada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan Tuhan saya tidak mendapatkan ini. Terima kasih Tuhan Engkau telah meluputkan saya dari bahaya. Terima kasih Engkau telah menghibur saya. Terima kasih Engkau telah menguatkan saya. Terima kasih karena Engkau telah menyembuhkan saya. Terima kasih karena Engkau memberikan makan kepadaku setiap hari. Terima kasih Engkau memberikan rumah tempat tinggal. Makan yang lain-lain. Itu perlu kita mengucap syukur. Jangan hanya itu. Napas yang kita miliki, kita juga perlu mengucap syukur. Pemasmur karena menyatakan, aku mau mengucap syukur. Karena ketika saya tidur, itu tidak sadar. Tetapi pagi harinya, napas itu dikembalikan, lalu kita hidup kembali. Kalau tidur terus, gak bangun-bangun, mau bagaimana? Kita perlu mengucap syukur. Syukur kepada Tuhan. Karena betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji muliakan di dalam nama Yesus. Hari ini firman-Mu mengajar kami untuk selalu mengucap syukur karena kebaikan dan kebenaran-Mu telah ditaburkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu mengucap syukur karena Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Selalu menolong kami, memberkati kami, memberikan rezeki kepada kami di dalam kehidupan yang kami jalani. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang kami terima. Tuhan ajarilah kami untuk selalu mengucap syukur. Kami juga berdoa mengucap syukur kepada-Mu buat mereka yang Tuhan tambahkan 1 tahun berulang-tahun. Kami juga mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Buat mereka yang hari ini Tuhan tambahkan berkat anugerah, berkat jasmani dan rohani. Tuhan kiranya memberkati mereka. Kami juga berdoa buat mereka yang lagi sakit. Tuhan tolonglah berikan pemulihan buat mereka. Anak-anak-Mu dari para ibu Nainggolan yang lagi sakit, Tuhan dapati dan sembuhkan mereka. Yang terbaring di rumah atau di rumah sakit, Tuhan tolong. Mereka yang juga sakit di rumah pada saat ini, kami berdoa untuk keluarga Purba, Tuhan dapati dan pulihkanlah mereka. Anak-anak mereka dipulihkan, disembuhkan. Hamba-Mu juga demikian. Kami juga berdoa di hadapan hadirat-Mu untuk hamba-Mu, bapaknya Lina. Tuhan tolong pulihkanlah dia. Oh Tuhan, mereka juga yang lagi kena stroke, Tuhan tolong. Sakit tua, Tuhan tolong mereka. Yang sakit gula, sakit darah tinggi, Tuhan tolong mereka. Pulihkanlah mereka ya Tuhan. Mereka yang mengalami berbagai macam persoalan, Tuhan dapati dan tolong mereka. Pulihkanlah keadaan mereka ya Tuhan. Yang belum punya tempat tinggal, yang belum punya anak, yang belum punya jodoh, Tuhan berkati dan memberikan kepada mereka. Yang belum punya pekerjaan, oh Tuhan tolong berikan jalan keluar. Yang anaknya bermasalah, Tuhan kembalikan dia kepada jalan yang benar. Pulihkanlah dia. Rumah tangga yang mengalami masalah, Tuhan hadir dan pulihkanlah mereka. Anak-anak dalam studi pendidikan, buatlah mereka menjadi berhasil. Segala kebutuhan yang dibutuhkan sehari-hari, Tuhan cukupkan. Bahkan lebih daripada cukup, Tuhan memberkati jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami di sini. Tuhan kiranya buka jalan supaya kami boleh makin hari makin ada jiwa baru lagi yang bertambah untuk beribadah kepada-Mu. Demikian untuk penyelesaian pembangunan di sini kami mohon Tuhan tolong campur tangan dan menolong kami.
Kepadamu kami berdoa dan menyerahkan semua ke dalam tangan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, ekonomi bangsa kami, pemerintahan kami, keamanan bangsa kami, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di Indonesia, gereja-Mu di dunia, diberkatilah gereja. Inilah permohonan kami. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Dari Hidup Jemaat 3:87 sekaligus persembahan kita. Kuheran Allah mau memberi, kuheran Allah mau memberi rahmat dan keselamatan. Namun ku dan aku percaya dan aku yakin kuasanya Dia menjaga kesehatan. Itulah permohonan kami selama di kehidupan kami, ya Tuhan. Kami percaya kepada Bapa akan memulihkan segala sesuatu yang kurang pada diri kami masing-masing. Pulihkan ya Tuhan. Baik penyakit, baik kekurangan, apapun semuanya kami terserah kepada Bapa yang bertata di surga. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini.
yaitu umat yang Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan ini suatu berkat untuk pelayanan kasih dan keadilan. Bersama-sama kita mengucapkan Bapa kami yang di surga. Kami di surga, di surga namamu. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita kembali memuji Tuhan. Dan kita untuk mengakhiri ibadah kita. Nomor 108 di jalanku ku diiringi. Anugerah Allah yang melimpah telah nyata di dalam Kristus Yesus, dan perjalanan hidupmu akan dipenuhi dengan berkat-berkat sukacita dari kami hari ini sampai selamanya. Amin.